Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali bagaimana reaksi dari masyarakat pada saat Gus Miftah atau Miftah Maulana yang juga merupakan seorang utusan khusus presiden, tapi kok mengatakan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan Presiden Prabowo, di mana beliau mengatakan bahwa saya itu sangat menghormati orang-orang yang bekerja di level bawah seperti pedagang asongan, pedagang es teh dan sejenisnya. Tetapi olok-olokan yang dilakukan oleh Miftah Maulana ini ngebuat masyarakat tuh sangat geram banget. Bahkan kalau aku lihat hari ini reaksi dari masyarakat juga masih cukup banyak yang emosional di sini. Ada salah satu petisi yang dibuat oleh sejumlah orang di sini, ini dari website change.org. Copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Totalnya sekarang yang tanda tangan ada 31.278 orang dan targetnya itu adalah 35.000 lagi akan melakukan tanda tangan. Alasan pentingnya apa sih dengan petisi ini? Apakah ini akan bisa membuat Presiden Prabowo memberikan keinginan dari sebagian netizen agar Gus Miftah ini nggak cuma ditegur, tapi juga diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Jabatannya adalah ini ya, utusan khusus presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Tetapi dengan peristiwa kemarin baru sebulan kurang lebih dilantik, kok malah jadi seperti ini. Terus kalau aku lihat dari petisi ini Pak mintanya adalah petisinya buat Pak Prabowo ya. Jadi hari ini hari di mana netizen tanah air merasakan perih katanya. Terus juga apa lagi nih? Sakit hati yang mendalam atas apa yang terjadi pada Bapak penjual es teh. Bapak yang berjuang untuk keluarganya diperlakukan secara tidak hormat dan tidak manusiawi oleh seorang pemuka agama. Kita sudah tahu lah videonya seperti apa. Memang Gus Miftah pun juga sudah meminta maaf ya ke Pak Sun Haji, bahkan ketemunya dua kali. Yang pertama kali Gus Miftah mendatangi langsung kediamannya Pak Sun Haji di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemarin Sun Haji sepertinya diundang secara langsung untuk datang di kediamannya Gus Miftah yang berada di Klaten di daerah istimewa Yogyakarta. Terus ada satu hal yang menarik juga teman-teman. Ada banyak yang komentar di kolom komentar video sebelumnya pada saat aku ngebahas ini. Nggak pantas itu disebutnya Gus dan sebagainya. Jujur aku nggak ngerti, aku pikir Gus itu adalah namanya ya. Ternyata aku searching-searching di sini. Oh, Gus itu adalah gelar atau panggilan untuk anak laki-laki, terutama untuk putra ulama, kiai atau orang yang dihormati. Panggilan ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh kondang seperti kayak mantan Presiden RI Gus Dur, itu juga ada kan ya. Terus panggilan Gus ini memiliki makna yang mendalam, di antaranya itu sebagai simbol harapan dan tanggung jawab moral bagi pemiliknya untuk melanjutkan kiprah kepemimpinan spiritual dan sosial gitu. Terus bentuk penghormatan terhadap jasa orang tua, menunjukkan rasa empati yang tinggi dengan membantu mereka yang membutuhkan, menjaga sikap rendah hati dan bijaksana. Kalau aku lihat dari makna panggilan Gus ini kok sangat bertolak belakang ya dengan kejadian kemarin. Ya, kita nggak boleh ngejudge dong, Anjas. Kamu kan nggak kenal sama Miftah setiap hari. Kamu cuma ngelihat hanya potongannya aja. Ya, betul juga sih. Itu adalah hak dari setiap netizen berkata seperti itu. Nah, kemudian dari Gus Miftah sendiri pada saat datang ke Magelang ya, itu juga menjadi pro kontra lagi teman-teman. Karena kan waktu datang aku lihat Gus Miftah itu datang ke rumahnya Sun Haji, kemudian Pak Sun Hajinya itu menyambutnya di halaman rumahnya langsung meluk sambil nangis. Terus Gus Miftahnya meluk. Ada sebagian orang itu yang menginterpretasikan bahasa ini kok kayaknya bukan meluk, ya itu kayak meeting gitu katanya. Kesannya bahwa bahasa tubuh yang disampaikan ini orang kecil sama orang gede, terus kayak dipiting gitu mulu. Maafin ya, terus dimaafin dan sebagainya. Tetapi secara pribadi aku menilai ini ya ada sisi positifnya. Paling nggak sekarang kan Pak Sun Haji itu sudah banyak mendapatkan bantuan. Sebenarnya bukan karena Gus Miftahnya, karena aku juga tidak setuju kalau ada orang yang bilang bahwa
tuh gara-gara Gus Miftah nih, Pak Sun Haji sekarang mendapatkan bantuan apa aja? Ada uang yang ratusan juta rupiah, ada umroh, ada beberapa pihak yang menawarkan, terus juga ada bantuan untuk dibangunin rumahnya. Karena kan rumahnya Pak Sun Haji ini, dia tinggal ada beberapa kepala keluarga di sana. Terus juga ada bantuan beasiswa untuk pendidikan putra-putrinya. Ya, menurut aku itu bukan karena Gus Miftahnya, tetapi karena memang reaksi yang ditunjukkan oleh Sun Haji ini begitu sangat priceless dan tertangkap sama kamera kemudian dipublikasikan. Kenapa aku bilang priceless banget? Orang-orang yang menertawakan seorang Sun Haji dengan gaya yang kemarin kita lihat itu sangat tengil banget ya. Banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu. Pak Sun Haji cuma tenang, senyum tipis aja. Tapi justru orang yang ngelihatnya itu yang miris banget. Bahkan salah satu sosok yang ketawanya kayaknya paling ngakak banget di sampingnya Gus Miftah ini, netizen sudah mengecek ini. Siapakah sosok tersebut? Ternyata namanya adalah Usman Ali Salman, seorang pimpinan Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak Sleman. Oke, ini Magelang atau Yogyakarta? Kayaknya Sleman Magelang kayaknya. Oke, sampai sekarang netizen tanya ini. Kita udah ngeliat kan kayak Gus Miftah datang ke rumahnya langsung Pak Sun Haji walaupun kedatangannya tersebut juga masih pro dan kontra. Masa datangnya setelah ditegur sama Pak Presiden. Jadi kalau nggak ditegur sama Pak Presiden, nggak mau datang gitu. Apakah itu adalah salah satu cerminan seorang pejabat negara? Pro kontra lagi teman-teman. Tetapi sampai sekarang netizen bilang, mana nih yang kemarin tuh ketawa ngakak banget di sampingnya Gus Miftah termasuk Usman Ali Salman ini, kok kita belum melihat kedatangannya ke rumahnya Pak Sun Haji untuk minta maaf juga gitu. Karena sosok yang menertawakan itu juga menjadi salah satu bagian yang ngebuat kita miris ya. Kok lucu ya? Apa yang lucu di situ? Dan kita lihat nanti apakah akan ada permintaan maaf atau datang secara langsung kepada Pak Sun Haji, kita lihat nanti teman-teman. Nah, terus juga aku lihat ada salah satu statement pada saat Gus Miftah didatangi langsung dari Pak Sun Haji di rumahnya di Klaten, itu bilang bahwa Pak Sun Haji ditawari umroh dari beberapa orang, tetapi dia lebih memilih umroh dengan Gus Miftah. Yang mau diberangkatkan siapa aja di sini? Katanya satu keluarga gitu teman-teman. Soal umroh, Pak Son mau umroh kan katanya mau umrohin banyak, Mhm. mau diumrohin sama orang lain apa diumrohin sama Abah. Lah beliau ngersake diumrohin sama Abah saja. Oh, dia milih sama Jadi Gus Miftah insya gitu Allah ya? beliau berangkat, Pak Son Haji, istrinya, ibu mertuanya dan dua anaknya. Karena beliau pengen diumrohkan sama Abah ya, nanti saya umrohkan. Oke, itu adalah pilihannya dari Pak Sun Haji atau Pak Son Haji namanya, karena memang banyak yang menawari umroh ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu bagian yang menyemangati lagi ya orang-orang di Indonesia yang aku yakin banyak juga yang berada di posisinya Pak Son Haji, tapi tidak seberuntung beliau mendapatkan perhatian nasional. Jangan pernah putus asa, bukan tujuannya untuk viral, tetapi adalah percayalah cepat atau lambat kalau kerja keras itu pasti akan mendapatkan hasilnya. Karena kan ternyata cerita di balik Pak Son Haji ini juga ada banyak hal yang luar biasa ya. Tetangganya cerita bahwa Pak Son Haji itu orang yang sangat baik hati sekali, pekerja keras, baru ketimpa musibah, tangannya itu tulangnya agak sedikit bermasalah, dan dia termasuk salah satu warga yang kalau dimintain tolong sama tetangga itu garcep banget. Nah lantas apakah dari pihak presiden ini hanya sekedar memberikan teguran saja untuk Gus Miftah, apakah akan ada sanksi seperti yang diinginkan oleh sebagian netizen bahwa harusnya Gus Miftah dicopot dong dari jabatannya utusan khusus presiden karena dinilai tidak layak, tidak linear dengan apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo seperti itu. Presiden sudah memberikan teguran Mhm. kepada yang bersangkutan. Oke, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, mengatakan sudah memberikan teguran. Apakah teguran ini ada kayak SP1, SP2, SP3 baru pecat? Ataukah teguran ini sudah otomatis akan diberhentikan? Melalui Sekretaris Kabinet Mhm. untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin Oh, saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. nah, ini yang ngebuat salah satu bagian yang perdebatan di netizen. Oh, jadi Gus Miftah itu
datang ke rumahnya Pak Son Haji di Magelang setelah mendapatkan surat teguran karena ada permintaan dari presiden untuk minta maaf secara langsung. Kalau nggak seperti itu nggak datang. Ngeri juga ya. Tapi waktu aku lihat salah satu sosok yang juga banyak mendapatkan pertanyaan dan disorot adalah Deddy Kobuser ya. Deddy Kobuser juga disorot sama netizen. Komentar aku lihat bagaimana tuh Gus Miftah yang dianggap sebagai guru, saudara dan juga keluarga. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Ya, aku juga tidak bisa menyalahkan seorang Deddy Kobuser kan, tetapi karena di publik kan kelihatannya mereka sangat dekat, sangat akrab, dan Deddy Kobuser akhirnya memberikan statement bahwa begini katanya, saya menganggap Gus Miftah itu adalah saudara, teman, sahabat, dan bagian dari keluarga. Kalau ada teman atau sahabat atau keluarga kalian melakukan kesalahan, kata Deddy Kobuser, apakah harus saya tegurnya itu lewat sosial media ataukah media massa? Apakah cukup saya tegur lewat WhatsApp atau percakapan pribadi? Nah, dari sini aku menangkap bahwa Deddy Kobuser sudah melakukan hal tersebut tetapi tidak perlu dipublikasikan. Cuman karena memang Gus Miftah ini kan juga terkenal, juga salah satu bagian terkenalnya adalah pada saat dia dengan Deddy Kobuser dengan segala macam ceritanya, bahkan dianggap sebagai kayak guru spiritualnya. Dan Deddy Kobuser juga sosok yang terkenal, makanya netizen berusaha menghubung-hubungkan di situ. Kalau secara pribadi aku melihat dari Gus Miftah sekarang memang sedang mencoba memperbaiki kayak citranya lah dipublikan dengan segala macam upaya. Aku lihat perbaikannya cukup berhasil karena dengan dia menuruti saran langsung dari Pak Prabowo lewat sekretaris kabinetnya untuk datang langsung ke rumahnya Pak Son Haji di Magelang, ternyata kan kita melihat bahwa kecenderungan warga netizen itu sudah mulai kayak ada yang sudah mulai meredam gitu, nggak lagi kayak marah-marahnya banget kayak waktu awal-awal viral gitu. Karena memang dengan datang langsung itu memberikan pesan dan juga kayak body language ke masyarakat, ke publik, ini sudah damai loh, karena Pak Son Hajinya sudah memaafkan secara langsung. Dan untuk bagian ini juga aku setuju dengan Gus Miftah, dia langsung datang ke rumahnya Pak Son Haji. Dan yang agak disayangkan adalah dengan bahasa tubuh yang mungkin bagi orang-orang yang dekat sama Gus Miftah udah biasa aja ngomong dengan kata-kata ya GOBLOK atau dengan kata-kata yang kasar, terus dengan gaya-gaya yang dipeluk tapi orang menganggapnya itu adalah dipiting, itu mungkin biasa aja. Tetapi kalau sudah kita ngomong ke area publik yang punya perspektif yang berbeda, sudut pandang, agama, latar belakang yang berbeda, melihat dengan gaya seperti itu, kok kesannya kayak relasi kuasa gitu, mentang-mentang orang kuat, lantas kayak mau memiting orang kecil gitu ya, pasti orang tersebut akan minta maaf. Tetapi jujur, aku yakin yang dilakukan Gus Miftah ini adalah bagian yang mungkin adalah teguran dari Tuhan ya. Karena ya ini kan bukan kali pertama Gus Miftah, kita lihat jejak digitalnya juga ada kejadian-kejadian yang serupa seperti ini. Misalnya kayak waktu ada video viral, lagi bercanda, terus istrinya kepalanya diuyel-uyel, habis itu juga sempat ada Gus Miftah lagi ceramah, ada pedagang es asongan, terus dibilangin ini pedagang es asongan ini nggak punya adab ya, lagi ngaji kok, lagi dakwah, tapi malah jualan di tengah pengajian gitu. Terus dibilangin juga mukanya udah pas-pasan dan sejenisnya. Mungkin sekarang adalah salah satu cara Tuhan ya untuk menyelamatkan Gus Miftah agar tidak terlalu dalam hak jatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya terlalu berlebihan gitu. Karena orang kalau sudah sering berada di atas, selalu dipuji, selalu diagung-agungkan, kadang tuh ya gitu, apapun yang kita lakukan walaupun salah, kadang orang sekitarnya tidak berani menegurnya. Dan ini kan yang ngebuat viral, yang ngebuat terjadi seperti ini bukan orang-orang yang berada di sekitarnya Gus Miftah. Kalau orang-orang di sekitarnya Gus Miftah seperti ya salah satu sosok yang sekarang dicari sama netizen, Usman Ali Salman ini juga kan ketawa, seneng-seneng aja gitu, ketawa karir kalau anak zaman sekarang bilang. Tapi yang ngebuat ini nggak terima adalah orang-orang yang bukan ada di lingkungannya Gus Miftah begitu. Apalagi juga sekarang sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, nggak layak lah harusnya seperti itu. Dan kita lihat nanti perkembangannya, apakah petisi ini akan bisa meyakinkan Pak Prabowo untuk beneran memberikan sanksi kepada Gus Miftah,
tidak cuma sekedar teguran atau bahkan sampai pemecatan. Kalau prediksiku sih paling hanya akan diberikan sanksi aja, mungkin untuk beberapa waktu ke depan tidak akan menjalankan tugas-tugas tertentu, biarin adem ayem gitu. Tapi nanti kalau sudah nggak viral lagi, baru diberikan tugas lagi. Karena yang namanya utusan khusus presiden itu juga punya jasa kan, pasti kenapa dia dipilih menjadi menjabat jabatan tersebut, pasti ada jasanya, pasti juga ada sesuatu hal kayak kedekatan lah antara hubungan presiden dengan sosok yang dipilihnya tersebut. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.